Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita tentang beberapa tokoh dari kitab Keluaran. Yang pertama yaitu tentang Musa. Musa adalah seorang tokoh yang sangat menonjol dalam kitab Keluaran. Dan kita sudah mulai dengan mempelajari tentang periode waktu dari Musa yang masing-masing ada 40 tahun. Periode waktu yang pertama Musa di Mesir, kemudian periode yang kedua dilewati oleh Musa selama berada di Midian. Dan di Midian kita tahu bahwa Musa telah memulaikan dengan sesuatu yang baik ketika dia menolong gembala-gembala perempuan, yaitu anak-anak dari Imam Reuel, dan Musa disambut dengan baik di rumah daripada Reuel atau yang juga disebut Jitro. Nah, periode kedua dari Musa selama 40 tahun di Midian diakhiri dengan suatu perjumpaan dengan Allah, sekaligus merupakan awal dari periode yang kedua. Ya. Sekaligus merupakan awal dari periode yang ketiga dari Musa. 40 tahun yang ketiga yang dijalani oleh Musa diawali dengan perjumpaan dengan Allah di Bukit Horeb atau di Gunung Horeb. Ya. Ini awal dari periode 40 tahun yang ketiga dari Musa. Ya. Diawali dengan perjumpaan dengan Allah di Gunung Horeb. Kita lihat itu dalam Keluaran 3 ayat 4 dan ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Periode ketiga dari Musa 40 tahun berikutnya adalah diawali dengan perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Horeb. Perjumpaan itu ditandai dengan, kita sudah pelajari sebelumnya, adanya api yang menyala dari sebuah belukar, tapi belukar duri itu tidak hangus, tidak lenyap. Dan kita sudah pelajari bahwa yang dimaksud dengan belukar duri itu yang sedang menyala adalah tentang bangsa Israel yang sedang mengalami api aniaya, penderitaan di tanah Mesir. Tetapi mereka tidak pernah dapat dilenyapkan. Mereka tidak pernah dapat dihanguskan habis. Apapun upaya daripada Firaun, tidak dapat melenyapkan bangsa Israel. Ya.
Jadi perjumpaan Allah dengan Musa di Gunung Horeb itu kemudian ditandai dengan apa? Ya. Perjumpaan itu ditandai dengan yang pertama ayat yang ke-6, yaitu dalam ayat 6 kita lihat, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Perjumpaan dengan Allah di Gunung Horeb ditandai dengan yang pertama, Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Yaitu dengan satu pernyataan. Dan pernyataan ini sangat akrab di telinga dari setiap orang Israel. Akulah Allah ayahmu. Akulah Allah ayahmu. Tuhan tidak langsung menyatakan akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi akulah Allah ayahmu. Artinya bahwa Musa ini lahir dari keluarga yang mengenal Allah. Itu maksud dari pernyataan. Musa lahir dari satu keluarga, ayah ibu yang mengenal Tuhan, Allahnya bangsa Israel. Nah, jadi Musa bukan hanya sekedar keturunan Israel, seperti kebanyakan orang Kristen, hanya karena keturunan. Bukan sekedar itu. Tapi kemudian Tuhan Allah melanjutkan, Allah Abraham. Ya. Kalau berbicara tentang Allah Abraham, ya, kita kembali kepada pasal 2 ayat 24. Pasal 2 kitab Keluaran ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau berbicara tentang Allah Abraham, itu berbicara tentang perjanjian. Perjanjian Allah dengan Abraham. Apa perjanjian Allah dengan Abraham? Kita kembali kepada Kejadian pasal 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ini perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi kalau berbicara tentang Allah Abraham, yaitu Allah yang membuat perjanjian dengan Abraham. Dan perjanjian itu Tuhan katakan kepada Abraham, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Ya. Kepada keturunanmu. Yaitu tanah Kanaan yang disebut dalam Kejadian pasal 15 itu didiami oleh 10 bangsa. Ada 10 bangsa yang mendiami negeri itu. Nah, itu perjanjian Allah dengan Abraham.
yaitu perjanjian khusus untuk bangsa Israel. Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang dalam Kejadian pasal 12, perjanjian Allah kepada Abraham bukan hanya untuk keturunannya bangsa Israel, tapi untuk seisi dunia. Karena dalam perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian pasal 12, salah satu perjanjian yang merupakan berkat Tuhan bagi Abraham adalah, aku akan memberkati melalui keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Yaitu melalui keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Semua bangsa akan diberkati dengan keselamatan. Tetapi dalam pasal 15 kitab Kejadian yang kita sudah baca tadi, ini perjanjian khusus bagi orang Israel. Ya. Perjanjian khusus bagi orang Israel, yaitu pemberian tanah Kanaan. Ini tidak termasuk perjanjian. Ya. Haleluya. Itulah yang dikatakan di dalam pasal 2 kitab Keluaran, Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Perjanjian yang mana? Kejadian 15 ayat 18. Aku akan membawa keturunanmu kepada negeri. Itu perjanjian yang diingat Allah. Nah, itu yang kemudian dinyatakan Allah kepada Musa. Akulah Allah Abraham. Dan Allah tetap setia dengan perjanjiannya. Setia dengan perjanjian. Allah tidak pernah memungkiri perjanjian. Hanya dalam pelajaran sebelumnya kita sudah melihat kenapa bangsa Israel kemudian harus diperhamba sekian lama di Mesir? Karena dalam Kejadian 15 itu juga Tuhan berkata kepada Abraham, bangsamu, keturunanmu yang diperbudak di negeri Mesir itu akan dibawa ke tanah Kanaan. Sebab sekarang ini kejahatan orang Amori belum cukup. Belum cukup. Belum cukup untuk menerima hukuman dari Allah. Belum cukup untuk menerima pembinasaan dari Allah. Sebab masuknya orang Israel ke tanah Kanaan itu hukuman bagi orang Kanaan, bagi Amori, Yebus dan segala macam, 10 bangsa. Tuhan Allah kita bekerja sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Ya. Setelah hampir genap kejahatan orang Amori itu sampai kepada puncaknya, maka Tuhan memulaikan satu karya besar kelepasan bangsa Israel melalui Musa. Ya. Kemudian Tuhan Allah juga katakan, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak. Kejadian 26 ayat 4
Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya. Perjanjian Allah kepada Ishak, ya, adalah perjanjian yang sama yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ya. Dan ini dikatakan, aku membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Kepada Abraham, Tuhan pernah bicara tentang keturunannya, yaitu seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai laut. Artinya ada dua jalur keturunan dari Abraham, yaitu yang pertama, keturunan seperti bintang di langit, itu bicara keturunan melalui jalur Ishak. Sedangkan keturunan seperti pasir di pantai laut, itu jalur keturunan melalui Ismail. Ya. Tetapi kepada Ishak, Tuhan tidak bicara tentang keturunan seperti pasir di pantai laut. Tidak. Tuhan hanya bilang seperti bintang di langit. Itu jalur keturunan Abraham melalui Ishak, yaitu jalur keturunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita termasuk kepada jalur keturunan Abraham melalui Ishak. Ya, melalui Ishak. Bukan melalui Ismail, melalui Ishak. Yaitu orang-orang yang mewarisi perjanjian keselamatan. Berikut. Allah menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada Musa dengan berkata, akulah Allah Yakub. Ya. Kejadian 35 ayat 12. Kejadian 35 ayat 12. Perjanjian Allah kepada Yakub. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga kepada keturunanmu. Jadi ada 3 kali Allah berjanji, mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian yang sama, yaitu menyangkut keturunan Abraham kepada bangsa Israel. Ya. Karena kalau menyangkut kepemilikan tanah Kanaan, itu khusus untuk bangsa Israel. Ya. Sedangkan perjanjian Allah kepada Abraham menyangkut keselamatan, itu untuk seisi dunia. Untuk seluruh bangsa. Termasuk kita yang sudah menikmati, ya, sudah menikmati perjanjian Allah dengan Abraham soal keselamatan. Ya. Karena Rasul Paulus katakan, Abraham adalah bapa segala orang percaya. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita termasuk kepada keturunan Abraham secara rohani. Secara rohani. Puji Tuhan. Jadi itu yang kemudian dikatakan Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
Jadi ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, ya, sebab pada umumnya orang Israel itu tahu, kalau bilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka langsung mengingat perjanjian Allah. Ya. Jadi ketika Allah menyatakan diri dan memperkenalkan diri kepada Musa, itu tidak bisa terlepas dari perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, itu pernyataan Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Jadi sebelum Allah memberi perintah kepada Musa melalui panggilannya, Allah harus memperkenalkan diri dulu. Ya. Sebab kita tahu selama mereka di Mesir itu, ya, apalagi Musa, dia baru lepas susu, dia sudah harus diserahkan kepada putri Firaun yang mengangkat dia sebagai anak. Ya. Mengangkat dia sebagai anak. Jadi sebenarnya Musa belum begitu banyak mengetahui tentang Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itulah di awal dari periode ketiga dari Musa, 40 tahun ketiga, dimulai dengan Allah menyatakan diri kepada Musa. Dan pernyataan diri Allah kepada Musa bukan dengan tidak ada tujuan. Bukan dengan tidak ada tujuan. Sebab Allah akan menyatakan panggilannya kepada Musa. Allah akan menyatakan panggilannya kepada Musa. Musa harus tahu yang panggil dia itu siapa. Yang suruh dia itu siapa. Kegagalan dari banyak hamba Tuhan muda karena belum memahami dengan betul yang panggil dia itu siapa, yang utus dia itu siapa. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang mengutus kita itu siapa? Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang punya kuasa, baik di sorga, di bumi. Dia yang mengutus kita. Dan itu tidak perlu diragukan. Artinya tidak ada kuasa di bumi ini yang melebihi kuasa Tuhan. Tidak ada. Yang punya segala kuasa adalah Dia. Dialah yang kemudian Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Beritakan Injil. Dan ini sangat mutlak, sangat penting, saudara. Karena itu Allah memulaikan panggilannya kepada Musa dengan menyatakan diri. Siapa dia? Siapa Allah yang akan mengutus Musa? Dia katakan, akulah Allah ayah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang membuat perjanjian dengan Allah, dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah setia kepada perjanjian. Allah tidak pernah memungkiri
perjanjian. Alkitab katakan Allah bukan manusia yang berdusta. Ada sekian banyak perjanjian Tuhan, janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dan kita harus tahu, Tuhan tidak pernah memungkiri perjanjian itu. Dia pasti akan menggenapi. Dan Musa akan menjadi bagian dari penggenapan janji Tuhan. Haleluya. Kita juga menjadi bagian dari penggenapan setiap janji Tuhan. Oh, jangan hanya kita melihat orang lain yang menjadi bagian dari penggenapan janji Tuhan. Jangan kita hanya menjadi bagian dari berbicara, bersaksi tentang orang lain punya pengalaman dalam janji Tuhan. Kita bisa cerita orang lain punya pengalaman rohani. Kita punya pengalaman rohani di mana? Kita harus menjadi bagian dari penggenapan setiap janji Tuhan. Sehingga kita pun dapat bersaksi dari apa yang kita alami. Bahwa sungguh Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Allah yang memegang teguh janjinya. Itu yang harus kita sungguh-sungguh pahami. Karena itu Allah memulaikan panggilannya kepada Musa dengan memperkenalkan dirinya. Akulah Allah. Artinya apa? Musa dilahirkan dari keluarga yang mengenal Tuhan. Dari keluarga yang percaya kepada Tuhan. Dan Allah teruskan dengan, akulah Allah Abraham. Itu bicara tentang perjanjian. Seperti yang kita lihat dalam pasal 2 ayat 24. Allah mengingat perjanjian. Ketika mendengar seruan dari bangsa Israel, Allah mengingat perjanjian. Haleluya. Yang kedua, Allah memperkenalkan diri kepada Musa pertama dengan menyatakan diri. Ya. Atau perjumpaan Musa dengan Allah ditandai dengan Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, perjumpaan Musa dengan Allah yang kedua ditandai dengan hal yang kedua, ayat 7, Keluaran pasal 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Perjumpaan Musa dengan Allah ditandai dengan hal yang kedua, Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada Musa. Ini sangat penting bagi kita. Ya. Allah berfirman. Sebab nanti kemudian ketika Musa datang kepada bangsa Israel di Mesir dan menyatakan bahwa mereka akan dibawa keluar, mereka akan bertanya, siapa itu Allah yang suruh engkau? Siapa itu? Siapa itu Allah yang berfirman kepadamu? Nah, jadi perjumpaan Musa dengan Allah ditandai dengan Allah berfirman. Saudara, mari kita jalani hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan apa? Kita punya firman dari Tuhan. Firman dari Tuhan, bukan dari manusia. Firman dari Tuhan. Sehingga kalau kita punya firman dari Tuhan, kita tidak peduli apapun kata orang. Karena Musa
sangat yakin dia menerima firman dari Tuhan untuk pembebasan Israel, sehingga apapun upaya dari Firaun, Musa tidak peduli. Dia tetap kembali dan sampaikan firman Tuhan. Dia tetap kembali kepada Firaun dan berkata, lepaskan umatku pergi untuk beribadah kepada. Dia bukan cuma menerima firman dari Tuhan, dia sungguh percaya kepada firman Tuhan. Itu sangat penting. Jadi, awal dari periode waktu Musa yang ketiga 40 tahun ke depan, saudara, ditandai dengan perjumpaan Musa dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu ditandai dengan Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Yang kedua, Allah berfirman kepada Musa. Haleluya. Dengan kedua tanda ini, Musa menjadi yakin untuk melakukan misi yang Tuhan percayakan kepada. Kita semua diberi kepercayaan Tuhan untuk melakukan misi Allah di dunia. Tapi ingat, kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita percayai. Allah yang punya perjanjian. Dan janji Allah itu ya dan amin. Banyak orang Kristen menjadi ragu dengan janji Tuhan karena berbagai situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Sehingga lalu terpengaruh dengan apa kata orang. Menjadi ragu dengan janji Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kekal. Ya. Allah yang berkuasa atas segala kuasa. Dan Allah yang berjanji, janjinya itu ya dan amin. Tidak ada satu janji Tuhan yang tidak akan digenapi. Ya. Kita harus sungguh-sungguh percaya itu. Kalau Tuhan berjanji memberkati kita, pasti Tuhan lakukan itu. Ya. Kalau Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, pasti Tuhan menyertai. Ya. Hanya kadang-kadang kita yang lalu memisahkan diri dari penyertaan Tuhan. Karena apa? Kita lalu mengikuti apa kata orang. Ya. Dalam situasi tertentu, kita lalu lebih suka dengar apa kata orang. Mari, tetap pegang janji Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan lakukan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me. My
so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently